Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Supran Yusuf di channel Rakyatku TV. Dan pemirsa dimanapun Anda berada, sekarang kita di kantor Partai Hanura, tepatnya di Andi Pangeran Petarani, Sulawesi Selatan di Makassar. Dan luar biasa karena ketuanya sudah ada di samping saya. Siapa dia? Dan seperti apa sepak terjangnya? Jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, saya mau sampaikan, ini sosok hebat. Beliau dari desa, pedalaman malah, tapi kemudian berpangkat tidak main-main. Dia seorang purnawirawan, pengusaha, dan juga Ketua Asosiasi Dosen se-Indonesia. Berapa Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan. Pendidikan Kewarganegaraan. Ini luar biasa loh. Kita sapa Pak Kolonel Purnawirawan Amsal MSc. Apa kabar? Sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Puji Tuhan. Dah, pemirsa, saya mau sampaikan umur beliau tidak main-main. 64 tahun. Awet muda kan? Oke, kita mau tanya dulu, Pak Amsal. Ini Tabe tidak gampang loh menjadi ketua partai. Apa sih kemudian yang membuat Bapak tertarik untuk kemudian bersama Oso dan memilih Partai Hanura? Please, silakan Pak. Jadi, Pak, jadi sebetulnya saya tidak tahu apa itu partai politik awalnya. Awalnya, baik. Karena saya latar belakang seorang militer. Ya. Yang militer juga berasal dari kampus. Saya lulusan Teknik Geologi Universitas Hasanuddin. Baik. Masuk tentara. Setelah saya mengakhiri masa purna bakti saya di militer, lalu ada yang menawarin saya masuk memimpin partai politik di Sulawesi Selatan, yaitu Partai Hanura. Baik. Awalnya memang saya pikir, apa ini partai politik? Setelah saya pelajari, saya baca-baca buku, dan kebetulan juga saya sampai sekarang masih dosen mata kuliah Pancasila dan Pendidikan Kewarganegaraan di Universitas Hasanuddin sampai saat ini. Sampai saat ini, baik. Di dalam mata kuliah tersebut ada satu bab geopolitik dan geostrategi di dalam mata kuliah tersebut. Setelah saya cermati, saya ditawarin teman-teman, Pak Amsal, bagaimana kalau kita pimpin Partai Hanura? Saya bilang, waduh, ini menarik. Saya ini sudah sibuk saya ini. Saya sudah urus punya usaha banyak dan saya menikmati masa pensiun. Baik. Mau senang-senang, tapi setelah saya pikir-pikir dan diberikan masukan teman-teman, cobalah Pak Amsal, berkiprahlah, biar lengkap. Baik. Baik. Akhirnya saya coba, oke lah saya bilang. Nah, terjadilah Musdalub pertama bulan November 2021. Oke. Pada waktu Musdalub pertama deadlock di Makassar dibuat. Baik. Karena saya eksternal, saya bilang, ya silakan. Setelah deadlock, semakin bertambahlah dukungan dari DPC yang notabene-nya 24 DPC di Sulsel. Ya. Saya tanya teman-teman, terus bagaimana? Saya kan eksternal. Gimana? Iya, pada waktu Musdalub pertama itu deadlock, sehingga diadakan lagi Musdalub ulang di Hotel Horizon. Di situ saya tidak nyangka dari itu 20 DPC yang mendukung saya. 20 dari 24. Saya bilang, padahal dari sekian itu ya hanya satu yang ketua DPC saya kenal. Baik. Saya tidak tahu, saya tanya kepada DPC yang kenal saya, dari mana? Dia bilang, ya kami tidak tahu, tapi yang jelas setelah kami sebut nama Kolonel Amsal, langsung mereka, oh cocok. Oke, kalau memang demikian ya ikutkan saya. Karena kalau sudah 20 DPC sudah di atas dari 50% Wonderful, 100%. Baik. Musdalub
dilaksanakan di Hotel Horizon pada bulan April 2022 terjadi musyawarah mufakat bahwa kita daulat saja saya Amsal untuk menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Provinsi Sulawesi Selatan. Itulah cikal bakal sehingga saya menduduki jabatan yang pas 1 tahun saat Sekarang, ini. Saat baik. ini, ya. Ya, ini menarik pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, makin menarik apa yang kita bahas. Pak Kolonel Purnawirawan Amsal Ahmed, Insinyur Amsal MSI. MSI, perlu saya sampaikan, ini menarik karena beliau buta di politik, tapi kemudian terjun dan langsung jadi ketua. Terpanggil. Sebenarnya ini panggilan hati ya, dan juga mungkin dorongan. Karena bicara politik itu tidak gampang loh. Paling tidak Pak Kolonel Amsal ada minimal katanya orang ada 5 tas harus disiapkan. Kapabilitas, koneksitas, komunitas, elektibilitas, dan yang terakhir itu isi tas. Pak Amsal, ketua partai, jelas need something to the next. Butuh sesuatu ke depan. Ya pasti kan diincar posisi apa ke depan kan untuk kemudian menguatkan pengabdian. Ini kan tujuannya Pak Amsal jadi ketua partai kan untuk memberikan pengabdian. Bapak sudah pengusaha dan isi tasnya mungkin lumayan ya. Pas-pasan. Beliau penguasa Ben Hill loh. Ben Hill di mana-mana. Pak Amsal, Tabe, kira-kira seperti apa strateginya ke depan? Tabe. Jadi baik, sebetulnya tadi namanya tas tadi Iya, 5 tas, benar. 5 tas itu memang setelah saya masuk harus memang terpenuhi itu, Pak. Baik. Terpenuhi itu kalau mau seorang pimpinan partai. Baik itu di DPP maupun di DPD dan termasuk sebetulnya DPC juga itu harus memiliki 5 tas itu. Ya. Nah, setelah saya melihat ini, ya memang betul yang Bapak katakan bahwa itu harus terpenuhi. Dan saya coba, dan alhamdulillah, puji Tuhan, setelah saya memimpin Partai Hanura selama hampir setahun ini, ya mungkin memiliki warna yang berbeda setelah saya masuk. Tentu Pak Ilham Matalata sudah bagus, kepemimpinan selama yang saya ganti. Tapi saya akan berjanji kepada Ketua Umum saya, Pak Osman Sabtaodang, bahwa insya Allah mudah-mudahan ke depan setelah saya pimpin Partai Hanura di Sulsel ini akan lebih baik lagi dari pendahulu saya. Ya. Nah, tentunya tidak asal berjanji dan berkomitmen, tentu ada dasarnya. Baik. Nah, setelah saya laksanakan ini, betul-betul saya rasakan ya memang agak berat-berat itu memimpin partai. Tidak mudah untuk mengencangkan, untuk meruningkan, artinya mau mempercepat ini larinya ini kebesaran partai. Karena saya sudah bilang sama pengurus saya, kalau saya lari 100, kalian semua DPC sampai PAC dan pengurus DPD, lu harus lari 120. Kalau tidak, saya babar kau, saya bantai kau. Baik. Ini pengabdian bukan hanya di militer, bukan hanya bidang apa saja seperti saya dikatakan tadi beberapa owner. Pengabdian itu bukan hanya seperti itu, tapi mempekerjakan juga orang itu di pekerjaan luar saya itu kan menghidupkan orang, menghidupi orang. Termasuk partai pengabdian juga kepada bangsa dan negara. Abdi saya melalui Partai Hanura di saat sekarang ini. Kemudian ke depan tentang Partai Hanura, ya mungkin Bapak Ibu sudah mengetahui sampai di mana kecepatan kilometer larinya Hanura. Tentunya pemirsa sudah tahu setelah saya pimpin. Nah, inilah yang membuat membuat suatu motivasi kepada saya dan memegang teguh amanah daripada ketum Bapak Oso bahwa harus besar dan
target saya ke depan anggota DPRD yang ada di Sulsel sekarang ini 43, saya harus di atas dari 43 Ya, target. itu indikatornya memang. Betul. Harus Betul. harus di atas. Kalau tetap berarti Amsal tidak bergerak. Ya. Kurang berarti Amsal tidak berhasil. Ya. Jadi harus lebih daripada 43 kursi di DPRD Sulsel ini. Baik, ini luar biasa, luar biasa. 43 ditargetkan lebih. Karena memang indikatornya Wajib. Dan memang harus lari 100 jam. Ya. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rayaku TV, sangat menarik apa yang kita bahas kali ini dan masih bersama saya Pak Kolonel Punawirawan Insinyur Amsal Sambetono MSI. Pak Amsal Tabe, tadi dikatakan setelah memimpin ini larinya 100. Kalian yang di bawahnya di Sulsel harus lari 120. Kalau tidak ya keluar. Karena kita mau ini mobil banyak yang mau maju kan? Berpacu dalam melodi. Nah, Pak Amsal, indikatornya apa pencapaian 1 tahun Bapak memimpin? Ini kan tadi dijelaskan. Please. Baik Pak Subhan. Jadi gini, Baik. saya masuk setelah saya dikukuhkan menjadi ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Hanura Sulsel. Saya dihadapkan dengan persoalan berat. Baik. Yang pertama itu ada 4 kabupaten yang hanya PLT Baik. dan memang tidak ada anggota DPRD-nya. Oke. Jadi setelah di PLT kan saya sudah definitifkan 4 kabupaten atau 4 DPC yang saya sudah definitifkan semua. Ini yang merupakan sangat berat untuk mencari kader-kader pemimpin di tingkat kabupaten, tapi itu sudah saya laksanakan semua. Setelah itu dilakukan lagi dengan verifikasi admin. Ya. Luar Ini yang biasa. susah itu. Ini yang susah. Nggak tidur memang itu. Alhamdulillah puji Tuhan lolos dalam verifikasi admin untuk 23 DPC. Baik. Kemudian dihadapkan lagi dengan verifikasi faktual yang begitu kerasnya dari penyelenggara KPU dan Bawaslu untuk melaksanakan verifikasi faktual, dan itu pun saya sudah lakukan dan lolos. Hanya satu waktu itu belum. Baik. Goa. Karena memang begitu berat, kebetulan mungkin karena ketuanya kurang begitu maksimal sehingga ya sudah mendahului juga, 3 bulan lalu meninggal. Mungkin dia bawa tekanan juga sehingga dia juga hanya satu, sehingga kami pencapaian verifikasi admin dan faktual Sulsel mendapatkan 96%. 90. Yang harus Luar 75% sudah lolos. Ya. Setelah itu lagi saya dihadapkan lagi untuk memasuki pentahapan pileg. Ya. Jadi luar biasa, saya masuk ini betul-betul beban yang sangat berat, dan itu satu-satu kita sudah lalui. Masuk kepada pileg. Kemarin juga kita sudah lalui tentang pendaftaran para bacalek di Sulsel ini, dan itu semua parpol mengikuti. Kami memang 24, 21 komposisi pileg yang kami sudah loloskan di KPU, baik kabupaten maupun provinsi. Tingkat provinsi lulus 100% juga. Baik. Luar Kemudian biasa. kabupaten ini ada 21, 3 yang belum, tapi namun demikian mudah-mudahan insya Allah nanti KPU lagi akan memberi kesempatan ke semua partai politik se-Republik. Saya lihat kemarin sudah ada surat edaran dari Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia yang diberikan kesempatan bagi partai politik yang belum lolos di tingkat kabupaten diberi kesempatan. Ya, kami menunggu untuk perbaikan, masih ada 3 DPC dan kami sudah siap lagi, dikasih waktu lagi, kami akan tuntaskan 100% lagi untuk meloloskan bacalek di KPU Sulsel ini nanti. Baik. Kami akan loloskan semua, dan saya berjanji akan loloskan semua. Para bacalek sudah lengkap di 3 kabupaten, Sidrap, Baru, dan Sopeng. Baik. Ini luar biasa. Dan memang tidak gampang loh menyatukan. Bos, saya mau tanya, kuncinya apa sih? Menyatukan ini kan
pasti orang mau jadi ketua, apalagi belum tadi ada beberapa yang belum definitif. Itu kan beradu itu. Pendekatan apa yang dilakukan, Pak Amsal? Belum pendekatan. Jadi kinerja karena selama saya di sini sudah ada 4 ketua DPC yang saya sikat karena kinerjanya tidak bagus. Baik. Dihubungi susah, Baik. diajak koordinasi susah, dan kinerjanya juga. Jadi saya adakan pergantian. Saya sudah katakan dari awal, kalau Anda mau menjadi ketua DPC dan mereka anggota dewan, saya tidak peduli dengan kau. Kalau kau tidak bagus, tidak bisa lari 120, minimal 100, saya akan singkirkan kamu. Dan itu beberapa DPC saya sudah ganti. Nah, setelah saya ganti ini, sepertinya setelah saya lihat ini, lolos semua. Jadi harus memang kuncinya itu ya terutama adalah memberi motivasi. Kita terlibat langsung, duduk bersama dengan mereka. Kita harus berada di tengah-tengah pasukan kita. Baik. Supaya termotivasi, dan itu adalah salah satu kunci. Dan tentunya kita berikan juga reward. Tidak asal pemerintah, tapi tentu ada reward yang kita berikan bagi yang berhasil. Bagi yang tidak, kita gugah. Ya. Tentunya dibarengi dengan disiplin, dengan berbagai macam metode. Tentunya kami di militer yang sudah 30 tahun di sana, ada beberapa strategi dan cara untuk, karena saya juga pernah lama di teritorial. Baik. Di militer itu ada namanya baik-baik sama rakyat. Nah, inilah yang saya terapkan di partai politik ini, bagaimana saya menyatu, bersatu, dan tidak memberatkan para DPC ke bawah. Saya tidak mau, saya datang ingin memberatkan, tapi saya memberikan sesuatu kepada mereka. Saya datang bukan untuk dilayani, tapi saya datang untuk melayani mereka. Bisa Bapak Subhan tanyakan ke 24 DPC saya. Pernah nggak satu titik pun saya beratkan? Saya memberikan. Apa masalahmu, apa kekuranganmu, apa persoalanmu, selagi saya masih mampu, dan itu saya buktikan dengan kepemimpinan saya, sehingga mereka tidak boleh main-main. Baik. Tidak boleh main. Walaupun kau di situ ada 4 DPR-mu, ada 3, ada 2, jangan. Kau memberikan sesuatu kepada saya itu melayani saya. Saya datang ke daerah untuk melayani, bukan untuk dilayani. Ini yang motivasi yang saya berikan, dan itu mereka semua rasakan kepada DPC saya, dan termasuk dewan-dewan saya yang di daerah. Baik, wonderful leader, luar biasa kepemimpinan seperti ini. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, banyak hal yang kita bisa dapatkan dari seorang pemimpin seperti Pak Amsal. Dan kita juga mau tahu dong, dari kampus kemudian tertarik ke militer. Apa sih Pak Amsal? Kenapa Bapak tertarik ke militer? Tabe. Jadi begini, setelah saya tamat SMA 1 Palopo, memang saya bercita-cita masuk Akabri. Akabri, oke. Awalnya itu memang lulus SMA, saya memang bercita-cita untuk masuk Akabri saat itu. Tapi saya sudah lulus, saya juga tes di Unhas, lulus. Masih mau lagi saya di Akabri, sehingga letting saya ke sana itu ya Pak Burhanuddin Andi, saya sama-sama ke sana semua itu. Sarul Mama, saya berangkat sama-sama ke Magelang, siapa lagi, dan beberapa lagi tuh, darat itu, Pak Hasan Saleh, Ibrahim Saleh. Saya pulang, mereka tinggal lolos. Tahun depan saya ulang lagi berangkat. Memang cita-cita saya memang mau militer. Setelah beberapa kali ke Magelang, tidak lulus, saya kembali ke kampus. Barangkali jodoh saya untuk menjadi seorang dosen. Dokter dulu saya. Oh gitu ya Pak ya? Saya lulus di kedokteran. Tapi saya tidak cocok, saya masuk teknik. Setelah teknik, saya berpikir mau kemana tentara, saya pasti dapat. Oleh sebab itu setelah saya lulus insinyur di teknik geologi, masuklah saya namanya wajib militer pendidikan di Magelang, di Akabri. Baik. Selama di sana, setelah saya lulus, dikasih pangkat Letnan 1. Saya sudah katakan bahwa cita-cita saya dari awal, dari kecil sudah tercapai, walaupun tidak beliau Akabri, tapi melalui wajib militer saat itu. Baik. Sampai sekarang, 30 tahun diberikan amanah jadi militer, dan 4 tahun lalu saya mengakhiri tugas di Angkatan Darat. Baik. Dengan pangkat Kolonel. 8 tahun kolonel. 8 tahun kolonel. Baik, tidak gampang. Tidak gampang loh kolonel itu. Betul. Inilah yang kalau ditanyakan mengapa, itulah kira-kira
langkah-langkah sehingga saya masuk militer. Memang dari kecil mau tentara. Mau tentara. Tapi sebelum mau kemana kau? Pasti berdapat. Demikian pun dalam sikap kita ya apapun ya harus punya prinsip dan punya tekad. Baik. Dan itu tercapai. Nah, ini enggak menyerah untuk dapatkan itu walaupun Nggak menyerah saya. Dan ini Mau bisa kemana? dilihat bahwa smart dong dari kedokteran lo untuk masuk di saya dulu. kedokteran UNHAS itu ngeri. Saya tidak cocok, saya masuk teknik. Dan lagi-lagi yang kedua teknik dan itu geologi loh. Geologi susah. Susah banget. Sarjana muda kami saat itu karena kami letting pertama, sarjana muda kami di Gajah Mada, Baik. bergabung dengan geologi Gajah Mada, kemudian tesis kami di ITB, penelitian di sana, ujian di UNHAS. Jadi 3 kampus, sarjana muda di Gajah Mada, penelitian di ITB, ujian skripsi di Hasanuddin UNHAS. Kayaknya Pak Oso memang nggak salah pilih Bapak deh. Baik. Tidak tahu gue. Karena ya latar belakangnya bisa dilihat dong. Nggak gampang loh untuk masuk kedokteran, masuk geologi, dan kemudian kolonel. Tidak gampang sosok seperti itu, Perisa. Dan mungkin Pak, apa sih sebenarnya yang ini kan pasti ada tekad, ada kemauan keras untuk mencapai itu. Selain itu mungkin ada rahasianya lagi Pak, bisa dibagi dong pemirsa kita. Jadi memang jadi pada saat itu ya kita waktu masih kecil-kecil kan melihat tentara Gagah Perkasa ya. Iya. Itu sebenarnya yang memotivasi. Pakaiannya memotivasi sehingga itu membuat. Sehingga saya katakan ya pengabdian itu bukan hanya jadi profesi dokter tapi militer. Disitulah karena dokter militer itu ya kalau satu-satunya institusi di Republik dan di dunia barangkali hanya tentara lah yang mempertaruhkan jiwanya demi bangsa dan negara. Instansi lain tidak. Kami sudah membuat suatu pernyataan di militer bahwa nyawamu, hidup matimu harus negara. Rela mati, rela berkorban demi bangsa. Itulah militer. Luar biasa. Luar biasa ya. Sampai nyawa pun sudah harus dikomitmenkan. Satu-satunya institusi yang mempertaruhkan nyawanya demi bangsa dan negara, ya militer itu. Dan itu kebanggaan. Di semua negara mungkin seperti itu. Baik, dan itu kebanggaan kita punya Tentara Nasional Indonesia yang luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV, banyak hal yang perlu kita gali dari beliau. Sosok beliau luar biasa menurut saya. Tidak gampang untuk mendapatkan sosok seperti Pak Amsal. Nah, Pak Amsal, sukses menjadi dosen. Kemudian purnawirawan pangkat kolonel. Tidak gampang loh. Juga pengusaha, owner Ben Hill, di mana-mana Ben Hill ada. Nah, boleh tidak menceritakan, ini kan kalau ada orang sukses pasti orang tuanya juga hebat, pasti. Seperti apa mendidik beliau dari awal? Bisa tidak diceritakan masa kecilnya Pak Tabe? Jadi masa kecil saya memang Pak Subhadi itu memang di kampung namanya Batu Tanduk, Walmas, Kabupaten Luwu. Luwu ya, baik. Saya memang sekolah di Walendrang itu, Walendrang itu di Luwu. Ya, jadi memang kita rasakan dulu susahnya tahun 60-an. Kita sudah mulai masuk SD. Memang saya adalah anak seorang guru SD saja. Baik. Hanya kepala sekolah di sana. Sehingga itu yang membuat motivasi karena tiap saat seorang anak guru itu kan harus sering memberikan nasihat kepada anaknya. Tentunya edukasi yang paling banyak. Jadilah anak yang baik, berguna busa dan bangsa, sehingga itu yang memberi motivasi sehingga sekolah SMP, SMA di Palopo dan lanjut di UNHAS. Pada saat di UNHAS ya kita bukan melalui jalur dirapat, tapi kita seleksi dan lulus betul di kedokteran. Saat itu mulailah kita berjuang untuk bagaimana bisa jadi seorang yang seperti sekarang ini. Tentunya tidak mudah. Baik. Tidak mudah. Yang paling pertama itu ya tekad yang harus ada dimiliki, kemudian jaga karakter yang sudah diamanahkan dari orang tua, berbuat baguslah, berbuat baik kepada samamu, kepada Tuhanmu,
Itu yang kita pegang terus, amanah-amanah dari orang tua. Kemudian tentunya lingkungan. Baik. Lingkungan itu yang dimaksud ya janganlah kamu bergaul dengan orang yang tidak bagus. Baik. Ini yang kita menerapkan sehingga selama masih masa kuliah tetap berjalan lancar. Nah, setelah kuliah inilah sasaran-sasaran yang kita akan capai, terutama memang yang niat itu. Baik. Tentunya penuh perjuangan dan banyak hal yang kita lalui, dan kalau zaman dulu itu memang tidak berat juga sih. Masuk UNAS itu sekian ribu orang, tapi yang lulus hanya sekian Ya. ratus. Masuk juga UAMIL sekian ribuan orang, tapi kami ada 177 orang yang dinyatakan lulus di Magelang masuk pendidikan. Nah, inilah yang saya katakan tadi bahwa tentu kita mempunyai tekad, semangat, dan termotivasi kepada orang yang sukses. Baik. Jangan kita termotivasi kepada orang yang tidak sukses. Ya. Nah, itulah yang membuat kita, mengapa kau bisa, saya tidak bisa. Mengapa kau seorang kolonel, saya tidak bisa kolonel, gitu loh misalnya. Baik. Mengapa Anda tidak bisa seorang pimpinan partai, mengapa saya tidak bisa? Baik. Nah, itu semua saya katakan tadi bahwa tentu didasari, dilandasi dengan kemauan, dedikasi, disiplin, dan jaga adat istiadat kita sesuai dengan amanah orang tua. Baik. Bisa dikonklusikan bahwa beliau memang petarung, fighter. Jadi ya kalau ada yang kita mau kejar harus tekadnya kuat ya. Tekadnya kuat. Ini mungkin juga sejalan dengan nasihat orang tua dari yang seorang guru itu ya. Ya. Bahwa Harus begitu. Tentu disiplin juga. Disiplin. Sipakat tahu, sipakat lebih itu kan adat istiadat kita yang tetap melekat di hati sanubari kita itu. Dan ini kita terapkan di partai sekarang yang kita pimpin ya. Ya, seperti juga. Baik, pemirsa, jangan kemana-mana. Masih kita mau bahas soal bisnisnya beliau. Dan tidak gampang loh punya belasan hotel kalau saya tidak salah ya. Baik, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah yang satu ini. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, makin menarik apa yang kita bahas, dan sekali lagi saya mau sampaikan tidak gampang untuk menemukan sosok seperti Pak Ansal. Tapi saya mau tanya ini, pada saat ini kan Bapak jadi tentara, dosen, kemudian tertarik ke dunia bisnis. Oh ya. Bisa diceritakan kisahnya? Dan sekarang pemilik owner Ben Hill, di mana-mana Ben Hill ada di Ben Hill Group. Iya, Ben Hill Group. Dan ini luar biasa loh. Tabe, bisa dikisahkan, mungkin ada inspirasi yang bisa petik pemirsa kita. Baik Pak Subhan, jadi memang cikal bakal daripada dikatakan pebisnis, betul. Jadi sejak saya pindah ke Makassar, memang di Jakarta saya sudah menggeluti itu. Baik. Pekerja-pekerja seperti itu, bantu-bantu teman untuk membantu ikut-ikut. Setelah itu termotivasi, saya datang ke Makassar mulai dari usaha-usaha yang saya laksanakan. Lalu saya tingkatkan menjadi hotel. Dulunya 1. Kemudian menjadi 2. Menjadi 3, 4, 5, 6, 7. Merambah ke daerah dan Jakarta. Baik. Tentunya tidak mudah membuat suatu usaha, dan juga selain dunia perhotelan juga masih banyak, masih ada lah usaha-usaha lain. Misalnya apa itu properti, ada perubahan, ada yang kita bangun, dan masih banyak lain-lain lagi yang kecil-kecil sifatnya, tapi ya minimal bisa mendukung daripada bisnis yang agak investasi besar. Baik. Nah, inilah yang membuat semakin dari 1 menjadi beberapa, ada di Palopo, Toraja, di Malino, Jakarta juga, dan di Makassar. Tidak mudah. Baik. Tidak mudah itu menjadi membesarkan usaha kalau tidak didasari dengan ya tentunya terprogram, kemudian terencana. Jangan asal investasi. Tentu ada hitung-hitungannya, ada kali-kalinya ya. Ya, benar. Sehingga bisa bisa sukses, bisa tidak anjlok. Ya. Tentu
dasari di punya prinsip bisnis bahwa harus disiplin tentunya dan konsisten dan harus berani. Harus Harus berani. berani berinvestasi. Baik. Karena investasi setelah kita rencanakan pasar. Kemudian tapi yang paling pokok di sini saya bisa mempekerjakan ratusan orang yang itu yang membuat saya sering Dan membuat saya betul. merasa bahagia dengan keluarga. Coba lihat itu. Kalau kami jalan pagi sampai 300 karyawan jalan senam pagi, saya bilang saya tidak bayangkan bisa menghidupi 300 ratusan orang karyawan. Kasihan yang memang bisa dipekerjakan, memberi makan sampai punya sekolah, anaknya sudah punya semua, bisa hidup lah. Total karyawan berapa, Pak? Wah, sebelum Covid 300-an. Sebelum Covid. 300-an Setelah karyawan. Covid saya rumahkan Baik. 100 orang dari sekian hotel dan villa. Jadi Baik. mau apa itu memang bukan masalah nasional tapi masalah dunia Baik. terjadi. Baik. Hampir Luar semua dunia bisnis kena itu ya. Baik, ya. Semua kena. Pak, tapi kenapa namanya Ben Hill? Oh, punya nilai sejarah waktu saya baru tentara di Jakarta. Saya pernah Yang saya tahu di Jakarta ada namanya Bendungan Hilir. di situ saya pernah kos di situ waktu sudah. Saya juga pernah kos di situ. Di situ. Oh, itu namanya ya. Saya melihat terngiang-ngiang saya dengan itu. It's the first time. Ini pertama kalinya, benar. Saya tidak Saya tidak ada niat bahwa ini. Memang saya juga pernah kos di situ. Ya, betul. Di Jakarta. Karena itu dekat dengan gedung DPR RI kan, tinggal belok untuk kemudian ada pasar juga di situ. Oh, begitu ya ceritanya Bendungan Hilir. Jalannya di mana? Saya pernah tinggal situ. Itu membuat saya. Dan namanya memang bagus. Ya, Ben Hill gampang diingat. Dan akhirnya Ben Hill ada di mana-mana. ya. Luar biasa, luar biasa. Ini cerita yang sederhana tapi kemudian bisa menginspirasi. Dan Pak, kenapa Bapak tertarik sama Oso? Awalnya memang nama besar Osman Sabtu itu sudah besar di Sulsel. Iya, memang. Siapa tidak tahu? Di Jakarta juga besar. Kecilnya sampai kepada suksesnya Pemilik itu Lion. Pak Oso di Makassar. Oke. Jadi setelah memang saya belum kenal, tapi saya kenal beliau. Oke. Tapi setelah saya bergabung, ternyata sosok Pak Oso itu memang luar biasa itu. Orang hebat memang. Ya. Sederhana, tapi perhatian dan memberi motivasi setiap pengarahan kami rapat rakernas apa segala macam. Ternyata beliau itu memang disiplin juga. Saya lihat itu disiplin itu kunci kesuksesan karena Pak Oso kan bisnisnya hebat itu. Iya. Siapa tidak tahu Osman Sabta di dunia bisnis. Nah, setelah berjalan sekian lama ternyata Pak Oso juga ya sudah mulai melirik saya. Baik. Ternyata ada ini Amsal ini tentara ini yang juga hebat. Sepertinya begitu kalau saya simpulkan Ya. dalam pikiran beliau. Kadang-kadang dia santai-santai dia cari saya. Ayo Sal, sini kita ngobrol lagi. Saya ngobrol, temani aja. Ngobrol. Udah Sal, ayo kita pulang lagi. Demikian saya lihat itu. Di mana-mana saya lihat itu bagus kepemimpinannya dan itu semua DPD juga sangat mempunyai perhatian ke mereka dan juga beliau itu juga sangat memberi tanggung jawab kepada semua pimpinan-pimpinan partai di tingkat provinsi. Dalam hal ini para ketua-ketua DPD memberikan tanggung jawab dan ini amanah buat kami seluruhnya bahwa apa yang amanah yang diberikan kepada kami kita harus pegang teguh dan itu harus dilaksanakan dan dijalankan di bawah. Baik. Itu. Baik, Itu. luar biasa. Pemirsa jangan kemana-mana, sebelum kita close, masih ada pertanyaan yang penting. Jangan kemana-mana. Pemirsa Rakyatku TV dimanapun Anda berada, masih bersama saya, Kolonel Purnawirawan, Insinyur Amsal Sampetondo, MSc. Pak, ada target kan ke depan? Saya dengar, apa benar atau tidak? Dapil 3 RI untuk pileg ke depan. Apa benar? Ya, Baik. betul. Oke. Seperti apa persiapannya Pak Tabe? Kalau persiapan tentunya semua calon legislator DPR RI tentunya punya persiapan sama dengan saya.
Baik. Tentunya dipersiapkan segala macam perangkatnya, disiapkan segala macam hal-hal lainnya yang mendukung, terutama konstituan. Saya memilih Dapil Sulsel 3 ini karena memang saya punya latar belakang atau daerah kelahiran masuk dalam Dapil 3, itu di Luraya Toraja. Baik. Nah, ini yang membuat saya menjadi maju karena ini adalah perintah partai juga. Baik. Perintahnya ketum, semua ketua DPD harus maju menjadi calon DPR RI di Setiap daerahnya. setiap daerahnya. Saya pilihlah Dapil 3 sesuai dengan basic atau kampung halaman kita. Baik. Nah, tentunya rakyat akan menilai. Rakyat akan menilai siapa sebetulnya sosok yang layak. Baik. Jangan asal terjun bebas. Jangan asal mau maju tanpa berkaca-kaca dulu. Nah, tentunya kami ini sudah, para caleg ini sudah tentu terukur akan maju. Di antaranya saya sendiri yang nantinya akan berjuang bagaimana memberikan pemahaman atau pengertian atau penyampaian kepada konstituen 9 kabupaten bahwa pilihlah memang yang bisa mewakili rakyat di dapilmu. Baik. Tidak asal karena apa buat apa jadi perwakilan rakyat di 9 kabupaten kalau tidak bekerja maksimal. Baik. Nah, ini yang kita akan berikan pemahaman kepada masyarakat, pemilih yang ada di kurang lebih 10.000 TPS Sulsel 3, Pak. Baik. Baik. Kemudian kurang lebih 2 juta wajib pilih. Betul. Saya lihat itu di Dapil 3. Kemudian Dapil 1 juga saya target harus ada 1 kursi. Baik. Target Dapil 3, Sulsel 3, calon DPR RI minimal 1 kursi. Itu Baik. target. Berarti 3 dong. Dapil 1, Dapil 2 dan Yang saya optimis Dapil 1. Dapil 1 sama Dapil 3. Dapil 3. Kita berdoa insya Allah mudah-mudahan 2 legislator akan lolos dari Sulsel. Tentunya Pak Oso juga sudah berikan kami motivasi, harapan bahwa ini Hanura, Anda bekerja, jangan khawatir, Hanura akan lolos di Parliament Threshold nanti di Senayan. Baik. Jadi sehingga kami akan berjuang meloloskan diri untuk bisa terpilih menjadi anggota DPR RI di 2024 Februari tanggal 14 pencoblosan. Baik. Yang luar biasa, beliau akan maju untuk mewakili aspirasi Anda di Senayan, Jakarta. Pak Amsal, closing harapan Anda ke depan. Harapan saya ke depan bahwa pemirsa, marilah kita besarkan partai yang berhati nurani rakyat. Tentunya nurani yang berbicara saat ini, bukan lagi sesuatu lain-lain slogan-slogan, tapi marilah kita mengikuti atau mencintai Partai Hanura yang ada di Sulawesi Selatan khususnya. Baik, Demikian. terima kasih. Pak Amsal, terima kasih banyak. Terima kasih Pak Subhan. Oke. Pemirsa, demikian bincang kita dengan Pak Amsal yang merupakan sosok yang luar biasa. Saya Suman Yusuf, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera.